Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap dalam keadaan sehat, semangat, serta mendapat limpahan rezeki yang barokah fid dini wa dunya hattal akhirah. Dan yang tak kalah penting, segala yang Anda lakukan saat ini dan juga yang akan datang selalu mendapat ridhonya. Seperti biasa, saya hadir untuk mengajak Anda ngaji bareng bersama Buya Arasy Hasyim. Kali ini membahas tentang perbedaan tafsir mengenai ayat Al-Quran yang berarti bahwa Allah berada di atas langit. Dari ayat ini terjadi perbedaan tafsir atau pendapat antara para ulama Wahabi dan para ulama yang kita anut. Dan menurut Buya Arasy, penafsiran ayat ini oleh para ustadz Wahabi sangatlah berbahaya dan menyesatkan. Mari kita simak video berikut ini sebelum kita simak penjelasan lengkap dari Buya Arasy yang menjelaskan bab ini. Bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah bersama di atas. Allah juga berfirman, A'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berada di atas langit, di atas arsy. Waktu di sana saya beli kitab Darimi dua buku, kemudian kitab Dashti ini. Kagetnya kita bukan main. Kenapa? Dia mengatakan Allah benar-benar duduk di atas arsy. Itulah akidah mereka. Kalau nggak duduk, berarti Allah nggak ada. Itu logikanya. Namun ketika muncul firqah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mulailah mereka karena mereka berbicara tentang sifat Allah dengan akal-akal mereka. Menurut mereka kalau Allah bersemayam di atas arsy, kata mereka berarti Allah butuh tempat. Sedangkan tidak mungkin Allah butuh tempat, kata mereka. Lah pertanyaannya, kan ada ayat dan hadis yang menyebutkan penciptaan sebelum arsy. Dalam hadis yang sahih ditanya Rasulullah, sebelum arsy apa? Ma. Sebelum ma apa? Ama. Apa arti ama? Sejenis kabut. Dan itu sir dari asrar-asrar penciptaan alam semesta. Ya. Berarti sebelum arsy ada sudah ada air. Tapi bukan air ini. Ini air biasa ini. Sebelum ada air sudah ada kabut. Kabut itu maksudnya seperti embun, seperti awan. Dari awan turunlah air. Dari itulah dicipta semua yang wujud. Ada yang mengatakan, ya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa maknanya banyak, ada 10 makna, ada lebih. Itu kedustaan. Istiwa, kalau istiwa tok dalam bahasa Arab memang maknanya banyak. Terkadang artinya lurus, seperti kita salat istawu, lurus. Contoh, terkadang istawa ma'a mungkin artinya sama. Tetapi kalau istawa ada alanya, istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di atas. Sebelum itu Allah tetap sendiri, sekarang pun tetap sendiri, karena dia tidak butuh kita dan siapapun. Wahdahu la syarikalah. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ayat-ayat yang ratusan ayat menjelaskan Allah di atas langit, masih ada ulama ustadz yang mengatakan gak boleh kita menetapkan Allah di atas langit. Padahal ayat yang terbanyak dalam Al-Quran menyebutkan tentang apa? Tentang Allah berada di atas langit, di atas. Maka Allah ciptakan arsy istawa. Istawa itu namanya isim atau fi'ilnya Allah. Apa arti fi'il? Perbuatan. Dan anehnya Ibnu Taimiyah mengatakan istawa bidzatihi, padahal tidak ada satu ayat pun para hufaz paling mengerti. Adakah ayat yang menyebutkan istawa bidzatihi? Tidak ada. Kalau ada, itu Qur'annya salah cetak. Itu dikarenakan mereka memikirkan dengan akal pikiran mereka. Jadi mereka berbicara tentang Allah dengan akal pikirannya. Jadi menurut mereka tidak mungkin secara akal, Allah bersemayam di atas arsy kalau tidak butuh tempat. Maka kalau Allah butuh tempat berarti Allah makhluk, berarti Allah lemah, berarti Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Seakan-akan kalau Allah bersemayam di atas arsy sama dengan makhluk yang bersemayam di atas arsy atau sesuatu. Istawa bersemayam dengan zatnya. Ini kalam paling berbahaya. Yang benar, istawa birahmaniyatihi. Dalilnya surat Taha. Taha ayat
5 ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istawa terhadap arasnya. Yang dalam Al-Quran bukan istawa tok, bukan. Karena istawa tok beda lagi, istawa ala beda lagi, istawa ila beda lagi. Tapi kalau istawa tok memang maknanya banyak. Tapi kalau sudah istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di mana? Di atas. Istawa kalau bahasa Melayu lama merata-rata. Ya, bahasa Melayu lama. Artinya Allah dengan kasih sayangnya diratakan kasih sayangnya kepada arasnya. Disamaratakan karena aras itu mencakup alam semesta, maka lewat Rahman pada arasnya mengalirlah rahmatnya kepada semua alam. Tapi justru ayat yang sekian banyak ini mereka nggak tahu yang dipelajari oleh mereka ilmu apa. Banyak ayat dalam Al-Quran, ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u, naik semuanya amal-amal soleh dan kalimat yang baik kepada Allah naik ke atas. Maka mintalah rahmannya Allah, maka di kolbu ini akan ada kasih sayang. Ya, yang kurang kasih sayang di kolbunya berarti kurang nur rahmannya. Panggillah ya Rabbal Arsyil Azim, wahai yang pemilik yang bersemayam terhadap arasnya dengan rahmaniyahnya. Imla qalbi rabbi rahmatik, penuhi kolbuku dengan rahmatmu. Kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita simak beberapa pendapat dari para ustadz ini, baiknya kita simak video utuh Buya Arasy yang menjelaskan secara gamblang tafsir ayat bahwa Allah berada di atas langit ini. Mari kita simak bersama. Salafi itu pakai satu hadis jariyah. Budak perempuan ditanya Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab di mana? Di langit. Tapi Nabi pernah nanya begini nggak ke Abu Bakar? Abu Bakar, di mana Allah? Pernah nggak ketemu hadis begitu? Umar, Allah di mana? Ada nggak hadis begitu? Nggak ada, Pak. Yang ada apa? Di Gua Sur, Nabi SAW membimbing Abu Bakar kepada satu kalimat. Abu Bakar lagi gemeteran, takut karena di atasnya orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, apa pendapatmu jika ada dua hamba Allah, salisuhum Allah, yang ketiganya adalah Allah? Disebut namanya ihsan, muraqabah, merasa bersama Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang Nabi ajarkan Abu Bakar apa? Allah bersama kita. Yang ditanya ke budak perempuan apa? Di mana? Allah. Selama budak itu menolak Tuhan-Tuhan berhala, maka dia disebut mukmin. Namun itu jangan jadiin taklim. Antum jadiin taklim sekarang ya. Di mana Allah? Ini jadi problem. Padahal ini tidak pernah diajarkan di Quran. Di Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa 7 ayat. Allah bersemayam di atas aras. Sebenarnya terjemahan ini berbahaya, Pak. Berbahaya terjemahan ini ya. Nah, mau tahu akidah Ahlussunnah mengenai Allah di mana atau tidak di mana? Mau tahu? Oke. Pelan-pelan ya. Surat Syura ayat 11. Ingat-ingat ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sesuatu pun. Apapun yang terbayang dalam pikiran kita itu sesuatu. Coba bayangin tempat. Aras, terbayang? Kursi, bisa bayangin? Pasti nggak bisa bayangin. Kenapa? Udah pernah lihat aras belum? Udah pernah lihat kursi belum? Udah pernah ngelihat langit ketujuh belum? Belum, Pak. Ngelihat Afrika Utara aja belum lihat semua ya. Kecuali yang sudah pernah tugas ke situ. Udah ngelihat Paris belum? Udah di TV, bisa search internet ya. Kita belum ke sana, maka kita nggak tahu. Kalau saya belum pernah minum madu, nah kalau Ustadz Al-Naf bilang, Ustadz, madu itu mirip dengan gula. Akhirnya kita bayang, oh kayak gula, tapi bukan gula. Oh bukan gula juga ya. Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Apapun yang tergores di sini, terbayang di kepala ini, itu bukan Allah. Kenapa?
Allah bukan benda. Yang kita bayangkan pasti benda. Bisa bayangin yang bukan benda nggak? Allah bukan syai' itu benda Pak. Allah bukan benda. Coba lihat, kita ini benda hidup, butuh tempat. Maka salah satu karakter benda bertempat. Allah bukan benda. Makna ayat ini apa? Jika si benda bertempat, maka ayat ini mengartikan Allah tidak butuh tempat. Gitu artinya. Namun orang-orang mujassimah, orang-orang yang mensifati Allah dengan benda, sifat jisim, mengatakan Anda tidak bisa membayangkan sesuatu kecuali dia bertempat. Benar nggak? Coba bayangin sesuatu nggak ada tempat. Bayangin meja tapi nggak di tempat. Nggak di dalam masjid, nggak di luar masjid, nggak di ruangan, nggak di mana-mana. Bisa bayangin nggak? Kita tidak bisa bayangkan. Nah, kelompok-kelompok yang ini ajarannya menyimpang ini mengatakan Allah itu ada dan sesuatu yang ada mesti bertempat. Nah, itu kelirunya. Ada itu ada macam-macam. Ada benda, ada yang tidak. Nah, ini perlu ada pemikiran dikit Pak. Karena tadi minta kan? Mau kan? Jadi kalau disebut Allah bersemayam di atas aras, Allah bukan benda. Berarti Allah tidak perlu menempati aras. Jika disebut dalam hadis Imam Bukhari, yanzilu rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir, maka tidak berarti turun dari atas ke bawah. Jika disebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nih, kemana aja? Masa Allah ke toilet, kan gak lucu nanti itu, ya? Kan jorok. Gak begitu. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak butuh menempati tempat ayat apa yang kita tempati. Apalagi kalimatnya yang ada ayat di mana di Quran. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau memandang di situ wajah Allah. Karena Allah bukan benda, bukan berarti Allah menempati mana itu. Kan senior kita Ustadz Samad dituduh apa? Akidahnya sesat, Jahmiyah. Karena apa? Mengatakan Tuhan di mana-mana. Itu potongan videonya nggak benar ya. Yang motong video nanti Allah potong lidahnya hari kiamat, Allah potong tangannya hari kiamat. Hati-hati Pak, motong-motong itu. Dihisap nanti. Kalimatnya belum selesai. Karena Allah tidak benda, maka kalau disebut di Quran, kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah, bukan berarti Allah menempati itu, karena Allah nggak butuh tempat. Lalu gimana? Ya udah serahkan saja kepada Allah. Ini yang disebut akidah ulama salafus saleh, akidahnya para nabi, para sahabat nabi, para ulama tabi'in. Nggak mikirin. Antum tahu Allah di mana, imannya nambah nggak? Enggak Pak. Kalau orang meyakini Allah jauh di atas, capek mikirinnya. Allahu Akbar, Allah jauh di atas. Padahal lagi sholat Nabi mengajarkan Allah di depanmu. Hadis Sahih Bukhari. La yabzuqanna ahadukum, jangan meludah kemana? Ila amamihi, atau tijaha amami, ke depannya. Kenapa? Allah di depannya. Hadis Sahih Bukhari. Nabi itu fleksibel sekali ngomong begitu, karena semua sahabat sudah faham Allah bukan benda. Nah, orang yang sholat belum merasakan Allah di depannya, itu ngobrol sama tembok Pak. Allahu Akbar, ngeliatin tembok atau ngeliatin sajadah. Tapi kalau dia terasa Allah bersamanya, nikmat. Zaqa ta'mal iman, dia merasakan nikmatnya iman. Nah, ini bedanya ahli zikir dengan ahli fikir. Ahli zikir zikir langsung, terasa Allah langsung. Kalau ahli fikir mikirin Allah, makanya nggak nyampe-nyampe. Allah nggak bisa dipikirin, ya. Nah, ini baru contoh Pak, contoh mengenai memahami akidah, bisa mudah, bisa susah. Oke, bagian akhir yang mau saya sampaikan, supaya kita bisa memahami bahwa banyak kelompok itu semuanya ahlus sunnah, kecuali kelompok-kelompok menyimpang dan mereka minoritas. Apa yang disebut iman? Biasanya kita dengar apa? Imannya ahlus sunnah itu, iman adalah pembenaran di kalbu. Terus apa lagi? Melafalkan dengan lisan, gitu ya. Terus amal dengan perbuatan. Ingat Bapak sampaikan Allah, itu bukan konsep ahlus sunnah.
Itu bukan definisi ahlus sunnah. Iman itu dalam akidah ahlus sunnah cuma satu, tasdiq bil qalbi, percaya. Coba buka rukun iman, ada berapa? 1, percaya kepada Allah. 2, antu'mina billah. Terus malaikatihi. Terus kutubihi, kitabnya. Terus rasulihi. Terus sebelum qada, tu'mina bil yaumil akhir, dengan hari akhir. Terakhir baru dengan takdir. Ada nggak amal di situ? Di 6 itu ada amal nggak? Ada pelafalan nggak? Nggak ada. Karena kalau pelafalan masuk, kalau pengamalan masuk, Ammar bin Yasir kafir karena dia pernah nyembah berhala. Tapi kalbunya mukmin. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Kalau kita masukin amal, nanti orang yang nggak sholat, kita langsung keluarkan dia dari akidah. Oh, nggak muslim. Orang beda faham sama kita, amalnya beda. Contohnya jenggotnya nggak ada, langsung dianggap nggak ahlus, karena amal dianggap bagian dari iman. Bahaya nggak? Ya, teman-teman saya ahbab tabligh baru lagi ngejos, Pak, nganggap serban bagian dari iman. Kalau ada ustadz nggak pakai serban, itu ustadz jahil, dia bilang gitu. Telinga ini denger, Pak. Tapi kita maklumi ini lagi ngejos nih ya, karena yang level-level lama sudah nggak begitu. Ya, malah pakai kopiah hitam, malah pakai santai. Itu lagi semangat. Jadi saya husnuzon ya, yang baru-baru hijrah itu akan memandang orang yang beda paham dengan dia, imannya belum benar. Ini yang terjadi pada aliran LDI ya. Aliran macam-macam aliran, bahkan di sekitar kita ya. Demikian kajian ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.